Penyidik Barreskrim Polri terus menyelidiki penyebab terbakarnya gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Akibat kebakaran, sejumlah pihak mempertanyakan antisipasi dan keamanan dalam gedung Kejaksaan Agung yang merupakan institusi penting di negeri ini. Kebakaran juga memunculkan banyak spekulasi dan praduga. Dan berikut laporan tim Delik RCTI dalam Petaka di Gedung Jaksa. Lebih dari sepekan lalu, kebakaran besar menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 6 lantai gedung Adiaksa termasuk ruang kerja Jaksa Agung ludes terbakar. Saat itu 40 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api baru dapat dipadamkan 12 jam kemudian. Menurut laporan dari pihak petugas keamanan dalam Kejaksaan Agung, api diketahui pada sekitar pukul 19.00 di lantai 6. Dinas Pemadam Kebakaran mendapatkan laporan pertama kali pada pukul 19.10. Ada yang melaporkan ke pos Kebayoran Baru bahwa ada kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Lalu proses pemadaman dikerjakan, lebih dari 40 unit dikirimkan untuk memadamkan. Ada 230 tenaga pemadam kebakaran. Hingga saat ini, tim gabungan Pusat Laboratorium Forensik, Inafis, dan penyidik Barreskrim Polri masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab insiden kebakaran. Yang pertama, kita melakukan cek konstruksi bangunan dulu, sehingga nanti personel kita dalam keadaan aman untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pengecekan, konstruksi dalam keadaan aman. Baru ini masih proses untuk melakukan pemeriksaan olah TKP. Untuk tiap tingkatan tadi, untuk lantai, tiap lantai yang indikasi kebakar. Karena pemeriksaan ini bukan sebentar, ini ada tahapan-tahapan. Akibat kebakaran, Jaksa Agung dan sebagian pegawai kejaksaan yang bekerja di gedung utama terpaksa dipindahkan ke Badan Diklat Kampus A Ragunan Selatan, Jakarta, dan Badan Diklat Kampus B di Ceger, Cipayung agar dapat beraktivitas seperti biasa. Di sini yang pindah ke sini saya, kemudian Pak Wajah, kemudian Pak Jambin, itu ada kemudian semuanya Pak Jambin dengan struktural ke bawahnya beberapa biro itu melaksanakan kerja itu di Pusdiklat, Badan Diklat, ini kampusnya kampus A dan Ragunan. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Hari Setiono mengatakan meski pada hari Minggu api sudah dapat dipadamkan, namun beberapa titik bara masih ditemukan. Sehingga rencana olah TKP di hari itu terpaksa tidak dapat dilakukan. Bagaimana diketahui api itu baru bisa dipadamkan kira-kira 12 jam. Setelah 12 jam, kalau tidak salah hari Minggu, tim penyelidik bermaksud olah TKP. Tapi ternyata diketahui bara api masih belum padam betul, sehingga dari pihak pemadam kebakaran itu melakukan pendinginan. Sehingga hari Minggu itu tidak jadi dilakukan olah TKP, tetapi sudah di polis lain. Tim Delik menjumpai Fatma Lestari, dosen keselamatan kerja Universitas Indonesia. Kami menggali informasi bagaimana kebakaran di pusat kantor jaksa tersebut sulit dipadamkan. Kalau dari atas memang kan awal mulanya dari situ. Jadi api ini akan mencari bahan-bahan atau benda-benda yang mudah terbakar. Kalau di lantai itu banyak benda-benda yang mudah terbakar, maka yang terdekat dulu di mana proses heat transfer tersebut bisa berjalan, dia akan mengenai benda-benda yang terdekat. Nah, kemudian kalau di atasnya memang bukan benda-benda yang mudah terbakar, misalnya seperti logam yang sulit gitu ya. Nah, itu dia akan mencari ke tempat lain, bisa ke bawah, ke samping, ke atas, atau ke bawah. Kejaksaan Agung merupakan salah satu institusi penting dalam penegakan hukum. Akibat kebakaran ini, sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana sebenarnya antisipasi dan keamanan di dalam gedung Kejaksaan Agung. Ini kan salah satu gedung utama dari salah satu institusi penegak hukum yang utama juga, namanya Kejaksaan Agung. Maka penting buat mereka ada namanya kelengkapan prakondisi. Artinya ada syarat-syarat mendasar yang harusnya udah
terpenuhi tempat kerjanya, alat kerjanya, sistem kerjanya. Sistem keamanannya seperti apa? Kan ada aturan-aturan tentang bagaimana standar keamanan gedung. Ada standar keamanan dan keselamatan tempat-tempat kerjanya pemerintahan, ya kan? Dan lebih spesifik lagi standar keselamatan dan keamanan buat tempat-tempat kerja kantor penegak hukum. Kebakaran ini memunculkan banyak spekulasi dan praduga. Haris Setiono mengatakan kebakaran yang terjadi pada hari libur menjadi salah satu penyebab api dengan mudah cepat menghanguskan seluruh gedung. Kejadian terjadi pada saat hari libur. Oleh karena itu mungkin pengamanan dininya atau penyelamatan dini itu tidak bisa di-cover karena memang tidak ada orang yang bekerja di situ. Lantas apakah memang gedung Kejaksaan Agung terbakar atau sengaja dibakar? Mengingat saat ini publik sedang disuguhkan kasus keterlibatan seorang jaksa dengan Joko Chandra, tersangka koruptor Kesi Bank Bali yang sempat menjadi buron.